Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini di screen Bang ya, PPT-nya. Iya, Bu. Udah Waalaikumsalam aja. Iya, saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan saya Ahmad Sofian beserta Agung Santoso yang ingin membawakan sebuah pembelajaran akidah akhlak yang akan dipresentasikan oleh Saudara Agung Santoso. Dipersilakan, Agung Santoso. Kita masuk ke pengertian akidah akhlak dulu ya sebenarnya. Akidah akhlak menurut bahasa itu berasal dari kata Arab, dari bahasa Arab, yaitu artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Sedangkan kalau dari menurut istilahnya adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terpejam kuat di dalam lubuk hati, lubuk jiwa yang tidak dapat diguncangkan oleh badai syubhat atau keraguan. Nah, dari pengertian di atas kita bisa simpulkan bahwa akidah itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia mengenai kepercayaan yang wajib dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini. Nah, Al-Quran juga telah mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu dengan menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu dan yang tidak beranak pinak dan tidak pernah tidur juga. Percaya kepada Allah ini merupakan rukun iman yang pertama. Sementara itu, kata akhlak juga berasal dari bahasa Arab yang artinya tingkah laku, perangai, watak, moral, atau budi pekerti. Akhlak ini merupakan sifat yang melekat dalam diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama, maka disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Sedangkan apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan-perbuatan yang jelek, maka disebut dengan akhlak tercela atau akhlak madmumah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian pembelajaran akidah akhlak dulu. Next. Ya. Pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk merealisasikannya ke dalam perilaku akhlak dalam kehidupan sehari-hari ini, yaitu melalui kegiatan bimbingan, pelatihan, pengajaran, penggunaan pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan. Pendidikan ini juga diarahkan kepada peneguhan akidah di satu sisi dan peningkatan toleransi serta saling menghormati dengan penganut agama lain dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Pokok dari pembelajaran akidah akhlak ini adalah untuk memiliki kontribusi yang besar dalam memotivasi peserta didik agar mempelajari serta mengaplikasikan akhlakul karimah serta adab-adab Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, yang mana itu sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat, serta qada dan qadar, serta pemahaman dan penghayatan terhadap Asmaul al-Husna dengan menunjukkan ciri-ciri perilaku seseorang dengan realitas kehidupan individu dan sosial, serta pengamalan akhlak terpuji, dan untuk menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran akidah akhlak. Ada sejumlah pendapat mengenai tujuan pembelajaran akidah akhlak ini. Dari berbagai macam tujuan pembelajaran akidah akhlak ini, setidaknya dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama menurut proses terbentuknya nilai, dan yang kedua menurut hasil pembelajarannya. Yang pertama menurut proses terbentuknya nilai. Yang pertama adalah knowing atau mengetahui. Tugas guru di sini adalah untuk mengupayakan agar siswa mengetahui konsep. Siswa juga diajarkan agar memahami aspek akidah akhlak. Di sini guru juga menyampaikan bahwa cara yang paling mudah untuk mengetahui aspek akidah akhlak adalah dengan meneladani kehidupan Rasulullah SAW
Guru juga menjelaskan sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dan guru juga mengajarkan ini dengan cara memberikan contoh aspek akidah akhlak dari kehidupan Rasulullah SAW untuk mengetahui apakah siswa ini memahami aspek akidah akhlak ini. Guru bisa juga memberikan soal-soal latihan, baik dikerjakan di rumah ataupun di sekolah, agar guru yakin apakah siswanya telah memahami cara menentukan mana yang merupakan bagian dari aspek akidah dan mana yang merupakan dari aspek akhlak. Yang kedua adalah doing, melaksanakan. Nah, terkait dengan apa yang dijelaskan di atas, maka siswa seharusnya bisa melaksanakan atau mengamalkan apa yang telah dia pahami. Karena materi akhlak itu nggak hanya berfokus pada persoalan teoritis yang bersifat kognitif, tapi sekaligus juga mampu mengubah pengetahuan akhlak yang bersifat kognitif ini menjadi makna dan nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri peserta didik lewat berbagai cara, media, dan forum. Nah, makna dan nilai yang terhayati ini dapat menjadi sumber motivasi untuk peserta didik untuk bergerak, berbuat, berperilaku secara islami dalam kehidupan praktik sehari-harinya. Karena kenyataan di lapangan itu juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran akidah akhlak ini lebih banyak menekankan kepada pengetahuan teori saja dan kurang memperhatikan kemampuan peserta didik untuk memperoleh pengetahuannya lewat pembelajaran. Dan yang ketiga, being atau menjadi kepribadian. Konsep ini seharusnya tidak sekedar menjadi miliknya, tetapi juga menjadi satu dengan kepribadiannya. Dalam contoh di atas, kita tahu setiap dia mengetahui mana konsep aspek akidah dan aspek akhlak, dia selalu menggunakan pemahaman yang telah diketahuinya. Nah, dalam pengajaran yang mengandung nilai dan keyakinan seperti pendidikan akidah akhlak ini, proses dari knowing ke doing, dari doing ke being itu pasti akan berjalan secara otomatis. Artinya jika siswa telah mengetahui konsepnya, kemudian telah terampil melaksanakannya, maka secara otomatis dia akan melaksanakan konsep itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di dalam kehidupannya dia akan berupaya untuk menerapkan aspek akidah atau akhlaknya dengan baik. Bahkan jika dia kurang baik dalam akidah atau akhlaknya, paling tidak dia pasti akan menyesali diri yang belum mampu untuk memperbaiki akidah dan akhlaknya. Mungkin juga dia belum mampu memperbaiki akhlaknya dengan segenap tingkah laku, tapi pemahaman tentang akidah akhlaknya secara benar itu juga tidak mungkin diselewengkan. Karena itu dalam pengajaran yang mengandung nilai, proses pembelajaran untuk mencapai aspek being ini tidaklah sulit. Adapun yang kedua, menurut hasil pembelajaran akidah akhlak adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kedua, mampu menjalankan agama sesuai dengan tuntutan syariat yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memiliki akidah yang kokoh. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan rasa kecintaan dan kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kelima, siswa memiliki sikap keberagamaan yang baik. Yang keenam, siswa mampu menghargai adanya perbedaan. Ketujuh, siswa mampu menunjukkan sikap jujur dan adil. Yang ke-8, siswa mampu berkomunikasi dengan akhlakul karimah. Yang ke-9, siswa taat beribadah serta muamalah yang baik. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Sofian Ahmad Sofian. Dipersilakan. Iya, terima kasih Bang Agung Santoso. Saya akan meneruskan dari Bang Agung Santoso, yaitu metode pengajaran akhlak. Bisa di next screen. Metode. Halo, Po. Di next screen, Po. Halo.
Kalau PPT-nya hilang ini. Oh ya, Bang. Ya, metode pembelajaran akidah. Di sini ada metode pengajaran akidah. Yang pertama, metode secara bercerita. Metode secara bercerita itu adalah cara dari bertutur kata dalam penyampaian cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan dalam upaya memperkenalkan atau memberikan keterangan hal baru pada anak. Selanjutnya yaitu dengan metode ceramah. Metode ceramah tersendiri dia memiliki karakter cara menyampaikannya itu suatu pembelajaran tertentu dengan jalan penuturan secara lisan kepada anak didik atau khalayak secara ramai lah seperti itu Ustadz ya kan. Lalu metode juga metode maudhoh hasanah agar dapat menerima nasihat-nasihat atau pendidikan yang baik seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yaitu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu dengan cara penyampaian pelajaran, guru mengajukan pertanyaan kepada murid lalu murid menjawab. Metode ini bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan berpikir dan dapat mengembangkan pengetahuan yang berpangkal pada kecerdasan otak dan intelektualitas. Ini merupakan dialog dan tanya jawab antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan umatnya. Dengan cara seperti ini akan menghasilkan nilai-nilai yang berhubungan dengan tingkah laku. Dengan partisipasi aktif, seseorang akan dapat menilai mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan kemudian dapat mengambil manfaat di dalam kehidupan sehari-hari yang mendatangkan kebaikan atau kebahagiaan. Selanjutnya yaitu metode sosiodrama. Metode pembelajaran ini bermain peran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia. Yaitu selanjutnya metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah penyajian bahan pelajaran oleh guru atau instruktur pada siswa dengan menunjukkan urutan prosedur pembuatan sesuatu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yang metode bermain adalah metode sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah. Mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual. Iya, selanjutnya. Selanjutnya metode pengajaran akhlak. Metode pengajaran akhlak yaitu ada metode alami, ada metode mujahadah dan riyadhah. Lalu ada metode teladan. Di sini metode alami secara pengertiannya sendiri dia itu suatu metode di mana akhlak yang baik diperoleh bukan melalui pendidikan, pengalaman atau latihan. Tetapi metode alami ini tersendiri diperoleh melalui insting atau naluri yang dimiliki secara alami. Meskipun demikian, metode ini tidak dapat diharapkan secara pasti tanpa adanya metode atau faktor lain yang mendukung seperti pendidikan. Lalu selain dari pendidikan yaitu ada pengalaman, latihan, dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak metode alami ini jika dipelihara dan dipertahankan akan menjadi akhlak yang baik sesuai fitrah dan suara hati manusia. Metode ini cukup efektif untuk menanamkan kebaikan kepada anak, karena pada dasarnya manusia mempunyai potensi untuk berbuat kebaikan. Lalu selanjutnya yaitu ada metode mujahadah dan riyadhah. Metode mujahadah dan riyadhah adalah bentuk latihan rohaniyah
dengan tujuannya agar jiwa menjadi bersih dengan melawan beberapa keinginan badan dan tubuh. Caranya yaitu dengan membersihkan jiwa dari sesuatu yang bukan berasal dari Allah dan diisi dengan berzikir, beribadah, beribadah amal soleh, serta akhlak mulia. Orang yang ingin dirinya menjadi penyantun, maka jalannya dengan membiasakan bersedekah sehingga menjadi tabiat yang mudah mengerjakannya dan tidak merasa berat lagi. Mujahadah atau perjuangan yang dilakukan guru menghasilkan kebiasaan baik memang pada awalnya cukup berat. Namun apabila manusia berniat sungguh-sungguh, pasti menjadi suatu kebiasaan. Metode ini sangat tepat untuk mengajarkan tingkah laku dan berbuat baik lainnya, agar anak didik mempunyai kebiasaan berbuat baik sehingga menjadi akhlak baginya. Walaupun dengan usaha yang keras dan melalui perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, guru harus memberikan usaha yang kontinu pada anak didiknya, agar tujuannya pengajaran akhlak ini dapat tercapai secara optimal dengan melaksanakan program-program pengajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah metode teladan. Metode teladan ini yaitu mengambil contoh atau meniru orang yang dekat dengannya. Oleh karena itu, dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang berbudi baik. Pergaulan sebagai salah satu bentuk komunikasi manusia sangat-sangat berpengaruh dan akan memberikan pengalaman-pengalaman yang macam-macam. Metode teladan ini memberi kesan atau pengaruh atas tingkah laku perbuatan manusia. Ya, cukup dari saya, Saudara Agung. Mungkin bisa ditambahin oleh Bang Agung. Sekian dari kelompok kami. Semoga penyampaian kami ini dapat dipahami dengan baik. Dipersilakan kepada teman-teman jika ingin bertanya. Kami buka 2 pertanyaan dulu ya. Ya baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Dari presentasi yang pertama sampai sekarang ini kan terakhir. Mungkin karena masih banyak yang kurang jelas. Ya, saya mau bertanya nih ya. Siap, Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sedikit penjelasan aja, tadi ada metode bercerita dengan metode berceramah. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih spesifik irisan perbedaannya di mana gitu antara metode bercerita dengan metode berceramah. Itu aja, terima kasih. Halo. Dengar nggak? Ya, jelas, Saudara Agung. Apa enggak tadi nggak connect ke headsetnya? Boleh diulang? Oh ya, ini cuma ingin lebih diperjelas tentang tadi di presentasi slide ke-6 ya. Ada tentang metode bercerita dengan metode berceramah. Nah, itu irisan perbedaannya terletak di mananya gitu. Oke. Kan terkesan kan metode, sama ya. Iya, betul. Terima kasih. Kalau metode ceramah, ya. Kalau metode ceramah itu lebih ke langsung menasihati gitu sih, langsung ke inti-intinya. Sedangkan kalau metode bercerita itu mengambil pelajaran dari sebuah cerita gitu. Jadi pertama diceritain dulu sebuah kisah, habis itu kita mengambil mengambil pelajaran dari cerita itu. Kurang lebih gitu sih kok. Mungkin Saudara Sofian mau nambahkan? Iya Bang, yang sepertinya saya lanjut dulu, lagi ngakalin juga nih, lagi delay laptopnya. Iya, kurang puas ya.
Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Sharing-sharing. Mungkin tadi bisa disampaikan lagi Saudara Agung untuk jawabannya. Kalau apa ya? Kalau metode ceramah itu lebih ke langsung ke nasihatnya, kayak misalnya langsung menjelaskan pokok-pokoknya gitu, kayak pembahasan tentang apa kita harus berbuat baik, akidah gitu. Kalau metode yang ceramah itu kita menceritakan suatu kisah dulu, setelah itu baru kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Nah, saya sih gitu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Ustaz. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Kalau saya mungkin berbeda pandangan ya. Kalau saya mungkin metode cerita menjadi bagian dari, termasuk dari metode ceramah gitu mungkin gitu ya. Ceramah itu kan di dalamnya mungkin ada ceritanya juga, atau mungkin hal-hal yang langsung ke poin yang dimaksud gitu. Ini menjadi bagian dari metode ceramah kalau saya. Ya, baik, terima kasih. Dari yang lain mungkin. Ya, coba silakan. Ini sudah mulai untuk mengupas metode itu seperti apa. Memang ada baiknya untuk bisa mengetahui. Jadi mungkin nanti akan untuk menerapkannya itu akan lebih mudah ya. Ya, artinya keterbacaan kita, oh ini laik untuk bisa kita terapkan pada ini ya, pada pelajaran ini atau pada tema ini atau subtema ini. Nah, ini bagus untuk bisa kita ungkapkan, walaupun sebenarnya dua metode ini kan sering kita pakai gitu loh. Ya, sering kita pakai. Coba Bu Siti Daria nih, ini terkait dengan coba TK itu kan memang lekat dengan ini. Coba saya pengen tahu dulu, nanti baru kita bahas nih. Saya udah ada gambaran nih. Ya, ini kalau bahasanya, iya Pak Gunadi tadi bisa benangnya tipis atau gimana? Silakan coba. Ya, kalau menurut saya sih gini Ustadz. Kalau metode ceramah kan itu menjelaskan semua pokok ya gitu kan. Nah kalau metode bercerita biasanya dia mengambil suatu kisah atau berdasarkan kisah gitu. Jadi pembelajarannya itu kita menceritakan berdasarkan kisah-kisah gitu. Misalnya kayak akidah akhlak gitu tentang asbabul wurud atau asbabun nuzulnya gitu kan. Nah itu kan kita menceritakan asal mulanya dari mana. Nah kalau misalnya metode ceramah kan dia bisa jadi cuma pengertian aja, menjelaskan pengertian, pembagiannya, sub-subnya, begitu sih Ustadz. Paling nggak ada satu tokoh atau yang diceritakan gitu. Kalau metode bercerita, misalnya kayak pendirian sholat gitu kan, bedanya ceramah dengan bercerita. Kalau sholat kan, kalau untuk anak-anak mungkin diceritakannya siapa sih awalnya disuruh sholat itu kayak apa. Biasanya kita pakai bisa berbentuk gambar gitu. Jadi ada gambar-gambar gitu. Biasanya kalau metode bercerita biasanya menggunakan, kalau untuk TK ya biasanya menggunakan gambar. Maksudnya ada alat lagi gitu, Ustaz, ada media lagi gitu. Itu saya kalau yang biasa saya ceritakan sih seperti itu, menggunakan media lagi atau biasanya tentang tokoh lah gitu. Gitu sih Ustaz. Baik, masih ada lagi? Begini, memang dua hal ini serupa tapi tak sama. Ya, beririsan lah kalau bahasanya Pak Gunadi tadi. Ya, Pak Gunadi. Nah, jadi ini metode cerita itu, ya, metode cerita itu tertumpu, ya nilai-nilainya tertumpu pada satu tokoh atau kisah itu sendiri. Ya, jadi ajak tuh, ya tertumpu pada tokoh atau kisah
atau inti daripada kisah itu sendiri. Gitu. Itu nggak bisa apa namanya lari dari situ. Sementara ceramah, nah ini lebih kepada karena ini metode ya, lebih kepada guru itu. Ya, lebih kepada guru itu. Bagaimana penyampaiannya, seperti apa penyampaiannya. Nah itu titik tumpunya yang pertama itu. Satu pada cerita itu sendiri kalau bisa, yang kedua tertumpu pada guru itu sendiri ketika menyampaikannya. Nah kemudian jika kita kaitkan pada relasi yang saya sebut beberapa waktu terkait dengan teknik dan prosedur yang ini tertumpu pada guru. Nah, ini masuk pada ketika kita bicara tentang metode ceramah. Nah, ya tentang metode ceramah, di situ ada apa yang disebut dengan ilmu retorika. Ya. Ilmu retorika. Ya, artinya bagaimana menyampaikan, mengkemas itu, ya, menyampaikan, mengkemas itu. Nah ini dalam sisi bahasa, dalam sisi intonasi, ya, dalam sisi penghayatan. Nah itu retorika. Jadi bagaimana tersampaikannya, ya, bagaimana tersampaikannya metode ceramah itu terkait dengan retorika ini. Cara penyampaiannya ini, ya, intonasi penyampaiannya ini, penghayatannya penyampaiannya ini, gitu loh. Nah kemudian ketika metode bercerita, sebenarnya modelnya sudah ada, karena tadi pakemnya, ya, pakem kalau boleh disebut pakem itu artinya keajekannya ada pada cerita itu. Ada pada cerita itu. Cuma permasalahannya kemudian bagaimana seorang guru itu menjadi model yang ada dalam cerita itu. Kalau cerita itu sedih, mungkin dia juga harus ikut sedih, larut di dalamnya. Kalau cerita itu kemudian misalnya suaranya, nah ini tadi kembali suaranya ini masih terkait juga dengan apa namanya tadi penyampaian. Kan kita bilang beberapa waktu yang lain, ketika kemudian teknik dan prosedur itu amat sangat bergantung pada gurunya. Gitu loh. Nah, jadi itu. Nah, jadi ketersampaiannya itu juga bergantung pada dua hal tadi. Jadi metode cerita dengan metode bercerita itu memang hampir sama, cuma hanya saja benang merahnya itu pada retorika dan pada ketersampaiannya ya. Ya, ketersampaiannya inti daripada yang akan menjadi tujuannya pembelajaran dalam misalnya berceramah, tujuannya apa nih? Nah itu amat bergantung dengan retorika tadi. Begitu juga dari bercerita ini apa yang mau diambil nih? Ya, apa yang mau diambil? Ya, dari tokoh itu, kemudian dari misalnya sikap, dari akhlak atau dari apa? Nah ini apa yang mau diambil? Nah hanya saja tadi ini ketika bergantung kepada gurunya, kalau berceramah berarti tendensinya pada retorika. Kalau bercerita kepada penghayatan cerita itu sendiri. Jadi ketersampaiannya juga sama-sama bergantung kepada gurunya juga. Itu di samping tadi disampaikan oleh Bu Daria, media apa yang membantu kemudian untuk menyampaikan cerita itu, gitu loh, untuk menyampaikan cerita itu. Jadi kekuatannya kalau ceramah pada retorika, kalau pada cerita kekuatannya tadi medianya, alatnya, apa alat bantunya, ya, apa alat bantunya, apa cuma sekedar ekspresinya bisa juga, karena itu masuk pada tadi retorika sebenarnya, ekspresinya, penghayatannya lebih kuat kemudian ketika ditambah oleh alat bantu, alat peraga. Makanya kemudian ketika pada pengajaran pada kebanyakan di sekolah TK ya, taman kanak-kanak atau PAUD ya, penghantarnya itu
ya kadang-kadang masih walaupun yang berbicaranya guru, pengantarnya boneka, ya kan gitu, ya kan pengantarnya boneka. Ya di samping kemudian juga intonasi suara, perubahan itu. Nah itu sebenarnya bagian daripada retorika di ceramah, hanya saja lebih kepada penghayatan gitu. Supaya apa? Menyelami, ya menyelami. Nah jadi bercerita itu menyelami ceritanya, masuk guru di dalamnya. Sementara tadi ceramah itu, nah bagaimana guru itu ya mengungkapkan apa yang ingin disampaikan itu melalui retorika, gitu loh. Nah guru agama ini harus tahu juga, ya karena setidaknya nanti misalnya di masyarakat itu paling enggak yang ditunjuk duluan untuk bisa bicara, ya kan, gitu. Ya jangan kan itu arisan lah umpamanya, atau nyambut nerima lamaran, nyerahin lamaran, kadang itu pasti guru agama itu harus bisa, gitu. Apalagi sudah masuk kemudian dia bahasanya memberikan nasihat, ceramah, gitu loh. Itu ketahuan, yang bisa retorika atau tidak ketahuan, ya. Jangan sampai nungguin lama, ketika ngucapin salam aja udah ketahuan itu, iya. Ya kan salam itu ada suara dalam, ada suara luar, itu bahasa retorika. Nah, suara dalam itu ada suara dalam, suara luar. Nah, ini penggunaannya itu juga disesuaikan dengan masa. Gitu loh. Ya kalau masanya banyak, itu yang dipakai suara dalam. Kalau masanya cuma sedikit, yang pakai suara luar. Terbalik kan kelihatannya. Tapi di situ bisa kelihatan. Kalau masanya cuma misalnya, ya kita di kelas umpamanya nih, cuma berapa orang, gitu loh. Itu suara luar yang pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma cukup segitu. Atau kita tempat arisan, jadi keluarga, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu, udah ketika ngucapin salam udah bisa ketahuan dia bisa retorika atau tidak. Nah kalau masanya yang banyak, itu masanya yang banyak, baru suara dalam yang pakai ditarik dulu, assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu kayak muhadharah lah gitu. Itu suara dalam itu. Nah sekarang kalau orang makainya terbalik, ya berarti nggak tahu retorika. Ketika itu orang habis belajar pidato, santri baru pulang masuk, kemudian kuliah. Nah orangnya cuma berapa orang, nariknya kayak begitu. Lihat terbalik tuh, itu retorika. Ya dari situ aja kelihatan. Nah nanti kemudian intonasi dan sebagainya. Ini kan stressing ini sebenarnya juga akan memberikan pemaknaan yang berbeda. Nah begitu juga coba cerita sama anak-anak. Ya kita datar bahasanya begini, tetap sama aja lah. Ya pakai alat bantu boneka, tidak disesuaikan bonekanya apa, ini seperti apa kan gitu. Ya, itu nggak bakal sampai. Gitu. Maka kemudian antara metode ceramah dengan metode cerita itu memang berbeda. Jadi kalau ceramah lebih kepada retorikanya. Nah, kekuatan retorika di situ itu akan mempengaruhi ketersampaian tujuan. Ya, sementara kemudian kalau untuk bercerita, penghayatannya dia, ya, pada satu tokoh yang dicerita itu akan menjadi sebuah kekuatan bagaimana memberikan pemaknaan atau arti atau pemahaman lah tentang alur cerita itu, gitu. Terus saya kira itu bagian daripada ungkapan, tapi ini juga kemudian menjadi pembelajaran high order thinking ya. Di cerita itu lebih kuat sebenarnya. Ya. Sebab kita akan bisa, bagaimana menurut Anda apa yang sudah tadi kita sama-sama telusuri cerita itu. Makanya coba ketika Anda misalnya Prof. Ayumadri Azra ya, atau kemudian almarhum dulu asistennya Prof. Badri Yatim. Ketika kita belajar sejarah sama beliau itu, ya, belajar sejarah sama beliau itu asik gitu loh. Itu enak tuh, seakan-akan kita masuk ke dalamnya, oh iya begini, oh begini gitu loh. Itu, nah kita seharusnya begitu. Jadi terbawa, enggak identik cerita itu misalnya sejarah kebudayaan Islam ya. Ya sejarah kebudayaan Islam, atau kalau dalam di madrasah itu ada tarikh tasyri. Kita cerita ngapalin, saya
jenuh dengan ini loh, tahun-tahun sekian, ini sekian, gitu loh. Atau kita baca Sirah Nabawiyah, kita ceritakan. Nah kalau modelnya begitu itu nggak akan jalan. Kita seakan-akan nggak masuk ke dalam. Tapi kalau kemudian tadi penghayatannya penghayatannya kemudian sistematikanya itu dipakai, maka seakan-akan orang yang mendengar itu masuk ke dalamnya. Pas keluar seakan-akan dia melihat sebuah gambaran sebuah film 3 dimensi. Jadi ingat gitu loh. Nah ini kan selama ini karena kita coba ya hafalkan gitu loh. Patimura yang lahir tahun sekian, ini sekian gitu, enggak itu tuh, yang enggak catch nantinya, ya. Saya kira itu ya bagian daripada benang merah antara metode ceramah dengan metode bercerita. Nah, tapi ini kemudian bisa tadi masuk. Nah, yang saya sampaikan tadi bisa masuk pada yang sekarang sedang digalakan tadi, misalnya pembelajaran high order thinking. Jadi mereka tuh bisa, ya, atau pembelajaran yang tadi yang sekarang juga sedang digalakan, ya artinya nanti ini juga menjadi pemikiran ke depan terkait dengan kompetensi abad 21 yang guru juga harus bisa menjembatani itu dan menjadi fasilitator ya murid-murid yang tentunya ini memang untuk kepentingan murid, tapi juga untuk bisa bagaimana murid memahami itu atau menjadi itu, tentu guru harus lebih dulu kan gitu, karena menjadi bagian fasilitator saya bilang gitu. Sebab kalau nggak gitu dan kita nggak punya itu kompetensi itu, ya itu tadi ya mau ikut atau tertinggal itu. Baik, saya kira itu ya gambaran dua metode itu. Silakan yang lain mungkin. Literasi tadi Ustaz ya, yang tadi Ustaz bilang literasi. Gimana ya. teman-teman? Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Yang Ustaz bilang tadi membantu itu kayak literasi bukan sih Ustaz? Sekarang kan soalnya lagi digalakan sekolah itu literasi gitu. Ya, jadi satu memang yang digalakan pembelajaran high order thinking ya, jadi pemikiran tingkat tinggi. Nah, padahal sebenarnya gampang itu kan, mudah, cuma jarang kita ini. Kenapa itu kemudian perlu diungkapkan? Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika pembelajaran tingkat tinggi itu tidak terfokus, lagi-lagi nih, tidak terfokus pembelajaran saat ini, ya guru menjadi sentral, ya, tapi lebih kepada murid. Kenapa? Itu justru sebenarnya lebih banyak memberikan informasi. Satu contoh kita kasih sebuah alat peraga, ya, alat peraga. Kita ingin mengatakan misalnya an-nadhafatu minal iman, gitu ya. An-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, kemudian kita kasih sebuah alat peraga, gambarnya kita foto, ya, kita foto sampah yang berantakan atau tempat sampah yang cukup banyak. Nah, itu akan berbeda-beda itu, ya kan, akan berbeda penafsiran. Coba Anda lihat, bukankah misalnya ada satu sekolah atau misalnya pasar atau ada orang banyak terus ada sampahnya. Coba Anda lihat terkait dengan pembelajaran kita saat ini bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Itu mesti kalau kita nyampaikan kemas satu. Nah, coba lihat ini ya. Ini kan berarti perlu dipertanyakan keimanan kita. Katanya orang muslim, tetapi kenapa kemudian nih kotor, kemudian sampah berantakan, kok nggak dibersihkan, kan gitu. Satu, tapi kalau kita plur ke anak-anak, mesti akan beda. Mereka ada yang lihat sampahnya berantakan, ada yang tempat sampahnya, ada yang lain sebagainya tuh. Itu lebih banyak, gitu loh. Satu, lebih banyak informasi dari mereka. Yang kedua juga mereka akan berpikir keras itu, apa ya yang mau dibicarakan tentang itu. Nah, jadi mereka ngelihatnya semua sisi itu. Ya kan, dari sampahnya mungkin, dari tong sampahnya mungkin, dari lingkungannya mungkin, dari orangnya mungkin, sehingga dalam satu pembelajaran yang sempit itu, ya, waktu yang terbatas itu dulu pernah kita bahas, tapi mereka mendapatkan hal yang banyak. Itu satu, informasi yang banyak. Satu. Nah, yang kedua, ini pembelajaran yang dibutuhkan. Maka kita guru agama nanti sejatinya seperti itu, ya. Ya, sejatinya seperti itu. Jadi insya Allah akan mampu mengembangkan bahwa ketika ngelihat satu teks an-nadhafatu minal iman, ini ngelihat teksnya. Tadi ngelihat
praganya. Sekarang lihat teksnya, an-nadhafatu minal iman. Mereka tadi akan tidak hanya mampu mengartikan bahwa kebersihan itu daripada iman. Ya, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dia nanti akan bisa mengartikan makna. Ya, pemaknaan dari itu. Yang kedua, dia akan bisa melihat interteksnya. Ya, interteksnya itu apa? Bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Artinya iman itu bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, ya kan? Kemudian menjalani perintah-perintah Allah, ternyata berelasi dengan kehidupan sosial yang juga mengatur tentang hal kebersihan. Nah, itu interteksnya. Ya kan gitu. Kemudian nanti konteksnya dalam kehidupan sosial, dia akan melihat tuh bagaimana sebenarnya kehidupan sosial itu yang kemudian berelasi dengan kebersihan, ternyata ini erat. Nah, sehingga nanti akan melihat sebuah sistem, gitu loh. Ya, sebuah sistem dalam kehidupan bahwa keimanan itu bukan berbicara kita percaya kepada Allah. Gitu. Ternyata juga mengatur kehidupan pribadi harus bersih, kehidupan sosial harus bersih, ini dalam konteks itu tadi. Nah, gitu. Makanya ini akan mengembang. Nah, ya itu salah satunya. Yang kedua, ya terkait dengan bagaimana mengembangkan ini. Nah, ini selalu saya singgung terkait memang ke depan kita harus mempunyai kompetensi itu. Selain yang kemarin saya bilang bahwa kompetensi guru agama tidak sebatas kompetensi yang ada dalam pendidikan nasional ya. Nantinya kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Ya, tapi juga termasuk ke dalamnya leadership dan spiritual. Nah, spiritual ini mengangkat tadi tuh ya kita bisa mengungkapkan arti, makna, konteks, ya gitu kan, interteks. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang penting supaya bisa mengungkapkan itu dari spiritual itu. Nah, pada kemudian ada yang harus kita bekali, kita tambah pada kompetensi abad 21. Ya kan? Ya, apa kompetensi abad 21 itu? Ini yang sering kita bicarakan sebenarnya. Ya kan tadi, critical thinking, kritis, ya kan? Critical thinking dan problem solving. Nah, itu kan ngelihat tadi sampah yang gitu, dia akan kritis kan? Nah, kritisnya apa? Dia akan berbicara tentang hal-hal satu sisi, yang lain berbicara pada sisi yang lain, sehingga dia mendapatkan kritis-kritis dari apa yang dilihat. Nah, itu akan membangun. Nah, artinya kita juga harus memiliki itu dulu untuk bisa menelurkan kepada anak didik kita. Itu loh, critical thinking dan problem solving. Ya, kemudian kan ada inovasi. Ada komunikasi. Nah, bagaimana itu tadi? Dia udah paham itu, mengkomunikasikannya. Ya, ketika udah mampu mengkomunikasikannya, ada kolaborasi, kan itu. Ya. Sehingga kemudian bisa membangun tuh inovasi-inovasi baru. Nah, ini termasuk kan ya, inovasi-inovasi apa gitu. Sehingga menjadi manusia yang kreatif. Nah, itu kebutuhan abad 21. Nanti anak-anak kita seperti itu. Makanya sekali waktu kan pernah Anies Baswedan bilang bahwa sekarang anak-anak itu tidak perlu didorong pada nanti mau jadi apa, ya kan gitu. Nanti mau jadi apa? Ya bukan zamannya lagi. Walaupun mau jadi dokter nanti mesti ada jadi dokter ada gitu. Ya, tidak seperti itu lagi pertanyaannya, gitu loh. Kenapa? Karena memang anak itu harus dipersiapkan tadi dengan kompetensi abad 21. Jadi apapun dia kalau sudah dibekali itu mesti akan eksis pada gilirannya, gitu loh. Sebab apa? Bisa jadi yang dicita-citakan saat ini pada gilirannya dia nanti udah nggak ada, ya kan gitu, udah nggak ada. Makanya pernah dalam sebuah dialog Pak Anies itu menggambarkan sebagai tukang pos itu yang pernah saya sampaikan tuh, ya kan? Itu pakai motor, pakaiannya ini gagah kelihatan. Sekarang tukang pos nggak ada yang keliling itu, ya kan gitu. Dan bisa jadi dulu di kita masuk tol ada pelayanan, sekarang juga nggak ada tuh. Mungkin bisa jadi nanti ke sana. Nah, artinya
mereka harus berpikir dan berpacu lewat critical thinking itu. Nah, sebenarnya kita udah diajarkan dengan dulu yang pernah minggu pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Imam Ali kan gitu. Ajarkan anakmu tidak seperti yang diajarkan kamu, karena mereka diciptakan ya atau makhluk ya bukan untuk di zaman kamu, tapi untuk zamannya. Nah, maka kita persiapkan itu. Artinya kita harus ngikut juga untuk mempersiapkan yang di zaman depan. Kita harus ngikut, kalau enggak ya kita tertinggal. Itu kitanya yang tertinggal. Itu anak-anak kita butuhnya apa, ininya apa gitu. Nah, itu saya kira itu ya. Baik, mungkin ada yang lain, silakan. Terkait masih makalah tadi, silakan. Ya, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin menambahkan dari penjelasan Ustadz. Bang Agung mungkin. Ustadz, saya mau bertanya. Iya, Untuk yang tadi apa makalah saya mau bertanya. Untuk yang tadi di metode cerita dengan yang metode problem solving atau berpikir kritis ini, apakah bisa diterapkan di berbagai jenjang pendidikan atau hanya di umur segini sampai umur segini gitu? Terima kasih. Coba silakan pemakalah dijawab dulu. Mungkin ada pemikiran supaya dapatnya lebih banyak nih. Iya, tadi maksudnya gimana Putri? Dari pemikiran gini, gimana tadi maksudnya? Jadi kan tadi ada metode cerita, terus ada metode problem solving atau berpikir kritis. Nah, dua metode ini apakah bisa diterapkan di berbagai jenjang pendidikan? Contohnya dari tingkat TK, SD, SMP, SMA itu bisa diterapkan dua metode ini atau hanya di sebagian jenjang saja gitu? Bisa keseluruhan atau cuma SD aja atau cuma SMA saja gitu. Misalnya anak SD kita ajak problem solving atau anak SMA kita ajak metode cerita gitu. Apakah cocok? Kalau dari menurut saya sih dari unsur kelebihan dan kelemahannya mungkin kalau untuk jenjang SD lebih tepatnya dia kayak berhubungan cerita-cerita. Seperti kayak misalkan ya berhubungan sama dongeng-dongeng ya kan. Kalau masa-masanya masih masa-masa SD. Terus kalau misalnya tingkatannya lanjut lagi ke SMP mungkin bisa ke yang agak lebih kritis dikit ya kan. Apalagi yang udah jenjang-jenjang SMA, ya kalau menurut saya sih itu dilihat dari unsur kelebihan dan kelemahannya dari jenjang SD, SMP sampai SMA. Mungkin Bang Agung ingin menambahkan, Bang? Atau dari teman-teman yang lain ingin menambahkan juga? Silakan. Mohon izin dan maaf nih, ada yang punya bayi nggak? Bayi. Nggak Iya. ada. Nggak, Iya. belum, masih single semua ya? Atau saudaranya dah, tetangganya dah, atau keponakannya? Balita, ponakan adanya balita. Ada. Pertanyaannya, boleh dikasih apel nggak? Apel, kalau balita boleh, Ustaz. Itulah metode. Itulah metode. Kira-kira kalau dikasih apel kayak makan apelnya kita, kira-kira gimana tuh anak? Waduh, kelolohan Ustaz. Di tenggorokannya. Iya, begitulah. Makanya mungkin perlu di jus, perlu di ini. Jadi sebenarnya semua metode itu bisa kita pakai buat semua jenjang. Cuma permasalahannya disitulah nih. Ini apa namanya, kompetensi abad 21 buat kita guru-guru. Nah, bagaimana mengemas itu ya bisa kita berikan pada semua jenjang, tapi harus kita perhatikan tadi kebutuhannya. Gitu loh. Jadi bayi apel pun bisa, itu apa namanya, boleh kita kasih. Cuma permasalahannya mungkin harus dijus dulu. Ya kan gitu. Harus dimamah dulu kata orang Betawi, baru disuapin.
Tapi kalau misalnya diiris-iris kecil juga bisa ketelak kalau bahasanya kan bahasanya gitu. Nah, jadi harus gimana? Nah, caranya gitu loh. Jadi bisa, nasi pun bisa gitu. Cuma harus mungkin dibikin bubur dulu. Nah gitu. Jadi semuanya bisa, hanya saja nanti kita ngelihat kepentingannya. Nah, dari sinilah yang disebut dengan bagaimana pengolahan pengolahan pembelajaran itu bisa tersampaikan. Makanya disebut dengan desain. Nah, desain itu jangan diartikan sebagai sebuah bagaimana kita untuk merancang, tapi juga tadi ya bagaimana kita untuk bisa memberikan hal-hal keras tadi yang kemudian bisa kita olah menjadi sebuah penyuguhan atau suguhan pembelajaran yang dapat diterima, gitu loh, yang dapat diterima. Itu bisa. Satu contoh, kita sebagai Muslim, ya nanti nih kalau sudah punya melahirkan anak-anak, khususnya kaum laki-laki, kan baru lahir sudah diajanin. Tuh, kalau ajannya ajan Mekah. Wah, nyampe gede tuh anak. Telinganya nggak bisa denger lagi. Wah, udah genderangnya pecah. Nah, kan gitu. Nah, itu kan sisi ini sebenarnya. Kita diajarkan, ya, Adzanal Husain, ya, seperti Rasulullah mengajarkan Hasan dan Husain, ya, fi ujunail yumna, pada telinga kanannya, kemudian mengkomatnya pada telinga kirinya. Ya udah segera Allahu Akbar gitu. Ya kan gitu. Kenapa enggak ajannya? Oh, enggak merdu tuh, enggak bisa diterima. Nah, kan gitu. Gitu. Nah, jadi ini kepentingannya. Jadi semua metode bisa kita berikan dan bisa kita sampaikan, tapi harus kita olah juga. Makanya kemarin ya jangan dibatasi ketika kemudian bahasanya ada relevansi. Nah, kan gitu. Itu sebenarnya kecocokan itu artinya harus tadi boleh cocok juga bayi makan apel, boleh juga makan pir. Cuma tadi caranya dan tekniknya. Nah, itu makanya tadi teknik dan prosedur itu, ya. Bagaimana tersampaikannya pembelajaran itu dengan baik bergantung kepada gurunya untuk mempergunakan teknik dan prosedurnya. Saya kira itu. Boleh mungkin yang lain. Silakan. Iya, saya sih setuju dengan pendapat Ustadz. Maksudnya metode itu bisa digunakan dengan anak SD, anak TK sekalipun gitu kan, program solving. Contohnya kayak pada saat belajar membaca gitu kan. Nah, kita belajar membaca kan mengenalkan huruf abjad gitu kan. Nah, caranya yang beda gitu. Misalnya kalau anak TK mungkin tidak dengan langsung membaca huruf ABC-nya, tapi kan bisa menggunakan kertas dengan huruf ABC. Nah, mereka akan menyusun itu gitu kan. Nah, beda lagi dengan SD. Mungkin kalau SD karena dia sudah kenal, tinggal bacanya langsung disambung atau dia menggunakan majalah gitu. Jadi itu sih Ustaz. Nah, SMA bisa lagi dia kan membacanya. Maksudnya itu dari cara metode membaca aja itu bisa berbagai metode gitu. Jadi program solving itu semuanya bisa digunakan, tapi disesuaikan dengan kapasitas si peserta didiknya gitu. Jangan anak SD diajarkan metodenya yang TK atau yang TK diajarkan metode yang SD gitu sih Ustaz. Tapi kalau program yang tadi itu semuanya bisa diterapkan kalau menurut saya sih gitu. Ya, baik. Mungkin ada yang lain. Silakan. Ya, dari teman-teman mungkin ada yang ingin meneruskan dari pertanyaan Saudari Putri atau ada yang ingin bertanya lagi untuk teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, saya ajak berpikir sama-sama. Terkait dengan kemarin pernah saya sampaikan kan ya, terkait dengan sebuah desain tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di situ ada pembelajaran hotnya, kemudian juga ada kompetensi abad 21-nya. Nah, kemarin kan sudah tergambar ya. Ya. Coba ada yang sudah dapat belum? Subtema apa ini? Kemudian jelaskan terkait dengan itu.
Nah, ini sebagai sebuah pengembangan bagaimana kemudian ketika micro teaching bisa, nah terkait dengan pembelajaran agama. Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan, sudah saya singgung terkait dengan pembelajaran, misalnya subtemanya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pakai metode ceramah dan inquiry ya seperti yang kemarin ini. Kira-kira ada yang sudah dapat belum? Silakan coba diungkapkan. Ya, ini saya kira kita ambil saja apa ya terkait misalnya tadi anadopatu minal iman, kan tadi saya udah gambar. Kira-kira kayak begitu tuh. Nah, untuk menemukan itu saya kira itu perlu dikembangkan. Nanti ini berrelasi erat dengan desain metode dan pembelajaran ketika micro teaching, kita kemudian PPL itu dan seterusnya. Coba ada yang sudah ketemu belum? Silakan. Ambil tema yang sederhana gitu. Kemudian ungkapkan, nanti jadi kelihatan tuh. Metodenya ini gitu loh. Kemudian pendekatannya ini, metodenya ini. Kemudian tekniknya seperti ini. Nah, gitu loh ya. Prosedurnya seperti ini. Jadi tergambar. Gitu. Coba ada nggak? Silakan. Ini masih dalam konteks nyambung dengan pembahasan saat ini tadi. Akidah akidah akhlak ya? Apa? Iya, Ustaz, akidah akhlak. Ya, akidah akhlak. Nah, itu sejatinya tadi akidah akhlak diangkat dulu, pernah saya bilang. Diangkat satu tema apa? Itu. Jadi lebih mengena sebenarnya. Ya. Silakan coba. Mungkin ini, Ustaz, temanya tentang memaknai ketaatan secara benar. Suara, maaf, Ustaz, antum belum di-mute. Ya. Coba silakan diungkapkan. Misalnya memaknai ketaatan secara benar. Nah, ini metodenya apa sehingga tergambar tuh sebuah desain, walaupun mungkin metodenya ini kemudian diungkapkan. Coba silakan. Metode. Mungkin di awal perlu adanya ini, Ustaz. Kayaknya sih untuk di tahap awal seperti biasa ada ceramah gitu, Ustaz. Tapi dilibatkan dengan langkah-langkah scientific approach yang 5M itu. Jadi mengamati dulu, anak-anak diminta untuk mengamati sebuah kasus, ya, baik seseorang yang taat terhadap peraturan lalu lintas, atau mungkin sebaliknya malah mereka yang melanggar lalu lintas gitu. Atau mungkin ketaatan terhadap pemimpin-pemimpin mereka atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, ataupun sebaliknya gitu. Serta jelas ketaatan. Jadi pertama-tama mungkin menonton film atau mungkin diberikan gambaran-gambaran video. Nah, setelah itu baru anak-anak diminta untuk mengamati dan sedikit menyimpulkan di awal gitu. Maksudnya memberikan pertanyaan, kira-kira hal seperti ini layak atau tidak gitu, baik atau enggak. Jadi mungkin di awal ceramah, namun dikombinasikan dengan diskusi, Ustaz. Ya, coba ini apa yang disampaikan Pak Salman tadi sudah mulai membangun ya. Coba mungkin masih dalam tema yang serupa ya, keterkaitan dengan ketaatan ya. Ketaatan. Tadi kan metodenya ceramah ya. Metodenya ceramah, kemudian mengamati sebuah video kan gitu. Kemudian diambil sebuah kesimpulan. Nah, coba dikembangkan. Silakan. Ada yang mau komentar? Masih ini ya, bukan yang lain berarti. Ini secara keseluruhan masih belum belum dilengkapi. Coba mungkin ada yang melengkapi. Menambahkan, silakan. Atau sambil berpikir yang lain. Ya, maksudnya silakan. Dilengkapinya dari bagian metodenya atau di medianya, Ustaz? Gimana? Ya, gini.
tadi terkait tentang ketaatan ya, ketaatan yang benar ya. Nah, ketaatan yang benar, kita memiliki sebuah tema ketaatan yang benar. Nah, saya ingin sampaikan tadi poin-poin yang 4 kemarin itu disampaikan. Satu, pendekatannya karena ngelihat misalnya terkait dengan ketaatan yang benar, mungkin pendekatan kasus. Nah, tadi yang disampaikan tuh, ya kan? Pendekatannya kasus. Kemudian metodenya, ceramah. Nah, selain ceramah supaya bisa membantu yang lain apa? Nah, diskusi lah, tadi ya kan, diskusi. Nah, ini. Nah, ya, berarti itu metodenya, ceramah dan diskusi. Nah, ceramah dan diskusi ini diceramahkan itu kemudian diarahkan anak ya supaya nanti melihat sebuah kasus yang ada di video ini. Nah, setelah itu silakan Anda amati. Nah, itu ada kayak tekniknya, ada sebuah lembar kerja. Nah, ini kan tadi pendekatan, metode, tekniknya ada sebuah lembar kerja. Ya disampaikan. Lembar kerja itu artinya apa? Ya kita arahkan di ceramah tadi. Ya, setelah nanti melihat video ini silakan coba Anda perhatikan ya terkait dengan ketaatan, mana yang disebut dengan taat, mana yang disebut dengan tidak taat, dan apa komentar Anda tuh. Lihat video itu tuh, kan gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian langkah-langkahnya setelah itu, nah tadi ya, bagaimana anak-anak? Nah, ini masih ini. Ya, ini secara keseluruhan. Bagaimana anak-anak setelah melihat apa yang tadi kita saksikan dalam video tadi? Nah itu langkah-langkahnya. Tinggal kita berikan kesempatan ya. Kalau memang waktunya mungkin terlalu sempit beberapa orang. Nah, untuk mengungkapkan hal itu. Nah, untuk mengungkapkan hal itu. Setelah diungkapkan beberapa orang, silakan kita arahkan untuk terjadi sebuah komunikasi, diskusi, kolaborasi. Ya kan? Nah, high order thinking-nya udah masuk tuh tadi karena melihat gambaran. Gitu loh. Kemudian komunikasi masuk nih. Ada diskusi, kolaborasi masuk karena kebersamaan tadi. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti kita carikan konklusinya. Ini kan step, teknik dan step. Gitu loh. Kita carikan konklusinya, nanti kita arahkan. Ya, kita arahkan untuk tujuan misalnya plus minusnya, positif negatifnya, nah itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian nanti setelah itu bisa juga kita gali setelah mengerucut ya positif dan negatifnya, kita cari lagi ungkapan kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini seperti apa? Untuk mengerucutkan akhir pada sebuah tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Gitu. Nah, nanti kan di situ ada timbul kreativitasnya. Ya kan? Kreativitas dari pemikiran anak itu tadi. Oh, seperti ini, Pak, seperti ini. Nah, terakhir baru kita tutup dengan sebuah konklusi yang memang itu bisa mengcover apa yang disampaikan anak, apa yang dibuat oleh anak. Nah, ini kan sampai. Jadi itu kelihatan tuh. Ya kan? Kelihatan pendekatannya, kelihatan metodenya, kemudian juga kelihatan tekniknya, ya gitu loh. Prosedurnya semuanya lengkap. Tadi mengcover ya pembelajaran tingkat tinggi, mengcover juga kompetensi abad 21. Kira-kira begitu maksud saya. Gitu. Ya. Mungkin ada yang lain? Kita coba satu lagi. Silakan. Ya, dari yang tadi kan bisa kita tarikan. Jadi runut bahwa tujuannya apa? Nah, tujuan akhirnya tadi konklusi akan ketemu tuh. Itu loh. Nah, kan ketemu. Gitu loh. Evaluasinya juga bisa kita bangun di situ. Ya, bisa kita bangun di situ. Ya, artinya dari video tadi kita relasikan dengan kebermaknaan anak. Ya, dari lingkungan Anda mana? Nah, gitu loh. Di luar itu sebagai sebuah evaluasi. Ada nggak yang kayak gini modelnya nih tadi yang dilihat, yang negatif umpamanya? Oh ada tuh Pak, di tempat saya umpamanya kan gitu. Yang kayak begini ada nggak? Oh ada juga Pak. Nah kan nambah tuh, ya kan? Itu kebermaknaan hati dalam lingkungan, gitu loh.
Gitu. Baik, silakan mungkin ada yang lain. Ini Ustaz, ini soal UAS sih. Soal PTS kemarin UTS. Di sini bentar Ustaz, meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan, kan akidah keimanannya Ustaz. Meraih kasih Allah dengan ihsan. Mungkin agak bingung nih Ustaz kalau menggambarkan tentang ihsannya gitu. Kemungkinan pendidik ceramah di awal gitu kan. Ceramah gitu. Karena kan video tentang ihsan itu mungkin kita sulit gitu. Abstrak gitu, nggak bisa konkret gitu. Coba ada yang bisa menggambarkan ihsan. Ihsan itu apa sih? Beribadah pada Allah semata-mata. Kita melihat Allah, namun astagfirullah Pak. Semata-mata Allah melihat kita. Ya, anta'budullah ka'annaka tara. Ya. Fa in lam tara fa innahu yarak. Ya, coba. Ini kan kita masuk pada ini ya. Pada teks, pada konteks, pada interteks kan gitu. Ini kitanya. Ya, nah ini yang tadi kemudian harus kita olah seperti halnya tadi saya katakan sama dengan sebuah apel ya gitu loh. Yang harus kita peres. Nah, jadi sebenarnya kalau semuanya bahasanya sesuai dengan kemaknaan tadi agak sulit gitu loh. Ya kan agak sulit. Nah, makanya bagaimana kita ini memberikan pemaknaan lain, ya, bukan menyimpang, pemaknaan lain yang bisa diterima. Coba silakan tentang ihsan. Contoh kecil gini cuma. Kita kan yang lain ya. Contoh kecil begini. Misalnya gaji seorang pembantu di rumah kita. Misalnya 700.000. Gitu. Sekali waktu karena kita memang lihat dedikasinya dan dedikasinya dalam bekerja itu ya artinya selalu membantu kita dan sebagainya. Kemudian kita berikan jatahnya kan haknya itu 700.000, kita kasih 1 juta. Masuk ihsan nggak? Masuk nggak? Coba. Hadiah Ustaz. Apa ya? Coba yang lain. Hadiah kan nggak? Nyangka nggak kita ngasih sekian? Kita nggak bilang nih, juk-juk kita kasih aja. Ini jatah bulan ini dan ini terima kasih saya tambahin gitu loh. Tergantung niat. Coba sekarang ini, menyembah Allah kau tidak melihatnya. Tapi lakukanlah ibadah itu ya. Beribadah itu kan menyembah Allah, kan gitu. Kau tidak melihatnya. Tapi walaupun kau tidak melihatnya, ya, dia melihat kamu. Maka apa yang harus kamu perbuat? Sebaik mungkin. Sebaik mungkin, maksimal. Ya, maksimal atau lebih dari apa yang dibatasi oleh kita. Tapi kita tuh, gitu loh. Maksimal, optimal, lebih dari apa yang kita ini. Kenapa? Karena kita sedang diperhatikan. Gitu loh. Sekarang lebih itu bukan berarti kemudian ya sholat zuhur 4 rakaat jadi 5. Ya kan gitu. Maksudnya
semua yang dibutuhkan dalam apa misalnya ibadah sholat itu ya betul-betul kita penuhi gitu loh. Ya, kita penuhi lahir dan batinnya. Gitu. Karena kita sedang diperhatikan, karena kita sedang dinilai. Gitu loh. Ya, kita berusaha itu. Nah, artinya kita memberikan kepada seseorang yang sudah menjadi hak penuhnya, ya, sudah menjadi hak penuhnya. Ya. Seperti tadi, kalau boleh kita bilang tadi, kita analogikan, dia punya 700, kemudian kita kasih tambah jadi 1.000.000. Ya. Kenapa kita ungkapkan, kita nambah gitu ya, terima kasih banyak, ungkapan terima kasih kita, ungkapan ini kita, ya walaupun bahasanya hadiah, saya kira itu akan bisa, ya ihsan itu kan daripada asal katanya itu baik, ya baik, artinya berbuatlah lebih baik lagi, gitu loh. Jadi melebihkan sesuatu yang pada porsi, bukan ibadah menambahkan, jadi gitu ya. Kalau kita misalnya konsentrasinya atau kalau boleh dibilang khusyuknya cuma 50%, usahakan sampai 100%. Walaupun mungkin antara 50 itu ya fluktuasinya beginilah kira-kira umpamanya, ya nambah kan gitu. Makanya kemudian kenapa Imam Syafi'i dalam Ihya-nya mengatakan bahwa al-imanu yazid wa yanqus. Itu loh. Nah, karena kadarnya itu tadi. Begitu juga kadar itu kan artinya ada ketentuan yazid wa yanqus. Kalau yazid wa yanqus itu kan berarti ada yang nambah, ada yang kurang. Ketika kita bicara ada yang nambah, ada yang kurang, berarti ada kadarnya dong. Cuma memang kadarnya abstrak yang tadi disampaikan bahwa ihsan itu kan abstrak. Nah itu tadi. Itu tadi. Nah saya kira itu artinya gini, penambahan tadi bukan hanya karena 300-nya, tapi ungkapan rasa kita, ya, ungkapan rasa terima kasih kita, ungkapan rasa kasih kita, kasih sayang kita, kekeluargaan kita, itu menjadi bagian ihsannya. Maka keluarnya kemudian nilai 300.000 itu. Sekarang kita balik. Dapat 700, haknya misalnya 700. Kemudian kita tambahkan ya, jadi 1.000.000. Tapi dengan bahasa yang berbeda. Nih, saya tambahin. Karena begini, nah kira-kira seperti apa? Itu kan enggak. Atau makanya kemudian ketika memberikan sodako itu, kenapa nggak boleh menghardik? Ya kan, artinya bukan menghardik dalam pengertian mengasih kadang-kadang ini masih gagah udah minta-minta ngasih, tapi mulutnya, ya kan gitu. Itu kan yang dalam Al-Quran itu disebutkan ketika kau sodako, ketika kau beramal, jangan ikutkan dengan kejelekan, gitu loh. Nah, kenapa? Karena itu bagian amalnya sudah bagus, maka berbuat ihsanlah. Nah, berbuat ihsannya itu maksud saya tadi, beramalnya sudah bagus, ikuti dengan hal yang bagus, kata-katanya, sikapnya, dan di situ itu bagian dari ihsan. Itu loh. Makanya kemudian inilah yang sulit kemudian dan belum diwujudkan oleh kita guru-guru agama. Ketika kemudian saya yakin bingung. Ya, pada kebanyakan. Saya yakin bingung. Coba buat ya ukuran penilaian sikap. Ayo. Ya kan? Bisa nggak kira-kira? Nah, ini korelasi dengan tadi. Ihsan. Bisa nggak kira-kira? Sebuah penilaian sikap. Coba. Ada yang komentar. Nah, ini nanti menjawab terkait dengan ihsan tadi. Seperti tadi udah tergambar dikit ya. Nah, ini akan menjawab itu. Sehingga inilah yang kemudian guru agama agak kesulitan ketika kemudian membuat evaluasi sikap.
Coba silakan. Saya kira itu Pak Salman ya. Jadi tadi boleh kita masuknya ke situ. Ya, boleh kita masuknya ke situ. Nah, jadi gini, terkait dengan coba buat evaluasi sikap. Jadi Anda itu harus memang karena ini kan nggak abstrak ya sifatnya, nggak bisa tergambar kayak apa nih. Tapi paling tidak Anda bisa menentukan faktor-faktornya atau pakem-pakemnya. Misalnya, kalau sikap baik ya pada anak murid kita, ada sebuah pembiasaan yang kita ajarkan. Misalnya ada ikrar, ya, ngucapin salam, saliman, sapa. Nah itu penilaian sikap kita sebuah format. Anak ngucapin salam, ya kan? Kemudian cium tangan umpamanya, ya, menyapa pada semua guru umpamanya, walaupun bukan guru yang mengajarkan di kelas. Ini kan bisa menjadi bagian elemen-elemen yang kemudian kita susun. Nah, ketika itu kemudian ya penilaian bisa berjalan, kita pakai ini. Walaupun mungkin di tempat lain beda, nah gitu loh. Oh, nggak bisa sikap dinilai. Bisa kita pakai elemen itu standarnya. Artinya ketika standar ini kemudian bisa dipraktekkan oleh anak kita, misalnya semuanya bisa dilaksanakan, bisa kita nilai 100. Nanti ketika ditanya, nilai 100 ini dari mana? Ini loh, saya punya standar ini. Gitu. Jadi bisa sikap itu. Sama juga dengan ihsan tadi. Ya, saya kira itu. Silakan. Mungkin ada yang lain. Maaf Ustadz, kalau standar di sikapnya itu ke standar yang jelek gitu. Contoh nih, selama anak ini enggak terjerumus ke narkoba atau mungkin tidak terjerumus ke hal-hal yang memabukkan gitu, Ustadz. Oh, ini masih kategorikan baik lah atau mendapatkan nilai A maupun D gitu. Itu juga termasuk Ustadz jadi standar kah? Makasih. Kalau tadi kan antum dari sisi baiknya. Ya, nah ini kembali sama dengan tadi. Dengan apel buat anak bayi. Nah, jadi narkoba ya itu pada sekolah mana? Tingkatan apa? Misalnya SMK, kan gitu, atau SMA, pergaulan bebas atau apa. Nah, ini masuk di situ. Bisa. Ya, tapi bukan satu-satunya, biar ada yang lain juga. Sebab bisa jadi dia terjerumus di situ, yang lain enggak. Atau yang lain enggak terjerumus di situ, gitu loh. Nah, ini artinya bisa kita pakai pointer. Makanya ada satu sekolah yang kemudian sebuah peraturannya ada pointer. Yang ini poinnya cuma 2, yang ini 3, yang ini 4, bahkan ada yang ini 50. Nah, misalnya itu narkoba 50. Nah, ketika kemudian narkoba 50, ya, yang lain bisa angus semua, bisa jadi. Nah, gitu. Ya, saya kira itu bisa. Cuma pada tingkatan tertentu. Ini yang harus kita kemas, gitu. Maaf Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Tadi dari penyampaian dari pemakalah secara garis besar kan, tentu tujuan dari materi akidah akhlak ya, tentunya kepada kepribadian peserta didik ya, baik memiliki kebiasaan baik, akhlakul mahmudah dan lain sebagainya, keimanan yang baik. Nah, cuman kalau itu kan tujuannya Ustadz ya, dari akidah, belajar akidah. Tentu kan tujuan itu mempengaruhi kepada metode atau proses desain yang dirancang gitu ya. Nah, kalau tadi dari pemakalah disampaikan bahwasanya banyak dari materi akidah akhlak malah disampaikan secara ceramah aja gitu. Secara ceramah. Maksudnya teori-teorinya saja gitu. Kemudian yang mau saya tanyakan, kalau akidah kan tadi berarti lebih kepada sikap. Berarti kalau kemungkinan kalau analisa saya gitu, harusnya kan seorang pendidik mungkin lebih banyak mempraktikkan, ke anak-anak praktikan gitu. Bukan hanya teori yang disampaikan gitu. Itu seperti apa Ustadz? Kalau memang sekiranya lebih, maksudnya metode yang dapat kita andalkan untuk nanti outputnya itu peserta didik memiliki kepribadian yang baik, apakah teori aja itu udah cukup gitu. Dan tentu kan pastinya ini kan tentang kepribadian nantinya gitu. Mungkin dari praktik lebih banyaknya di praktiknya atau seperti apa? Makasih. Baik. Ini esensi sebenarnya ya. Ketika kita bicara esensi, tadi saya sudah singgung di awal terkait dengan iman, ya kan? Dengan iman. Kemarin juga terkait dengan keimanan kepada Allah. Ternyata berelasi erat dengan hubungannya tadi juga terkait dengan keimanan dan sampah, ya kan gitu.
Itu ada hubungannya. Yang lalu terkait keimanan dengan alam, ya kan? Masuk. Nah, ini makanya kenapa kemudian disebut akidah akhlak. Nggak bisa akidah ya akidah, akhlak ya akhlak. Gitu loh. Ya. Kenapa? Sebab apa namanya? Akidah itu adalah, makanya kemudian pernah mungkin ya almarhum guru kita Ustaz Mufti Hafaz pernah ketemu belum? Pernah ketemu belum? Belum. Belum. Ya, akidah itu kalau dalam segi bahasanya bisa kita kait-kaitkan lah. Ya, bisa kita kait-kaitkan, artinya bisa kita rangkai yang kemudian bisa menjadi sebuah keyakinan yang teguh. Boleh kita bilang kan, kita artikan bahwa akidah itu adalah keyakinan yang teguh, ya gitu loh. Ada akdun, ada ikdun, ada ukdun, ya. Ya. Akdun itu boleh disebut dengan sebuah pernyataan kan gitu. Gitu loh. Ya, sebuah pernyataan. Ya. Kemudian ada akdun atau ukdun, ada akidatun. Nah, ada akoda itu disangkutkan. Jadi sebuah pernyataan yang disangkutkan di dalam hati, ya. Ada sebuah pernyataan yang disangkutkan di dalam hati. Nah, itu akidah. Ya, akidah. Makanya kemudian ada timbul dan pernah kita dengar juga kalimat akidah atau kalimat tauhid itu la ilaha illallah gitu loh. Ya kan? Ya, yang disangkutkan, yang diyakini gitu loh. Nah, kenapa kemudian dikaitkan kepada akidah akhlak? Nah, jadi keyakinan ini ya memang harus tampak. Makanya kata Rasul, al-imanu laisa bitamanni, ya, laisa bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara biqalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan sebuah angan, ya, bukan sebuah cita-cita, tapi apa yang ma waqara biqalbi, yang dikuatkan di dalam hati. Nah, itulah akidah yang disangkutkan di dalam hati, wa saddaqahu, dan dibetulkan atau dinyatakan atau diwujudkan atau ditampakkan dengan amal, gitu loh, dengan amal. Jadi ini dua hal yang nggak bisa terpisahkan. Yakin dia tapi nggak sholat, percaya dia tapi tidak melakukan perintahnya, gitu loh. Jadi memang harus itu. Makanya pernah kan saya sampaikan bahwa keimanan, ya, walaupun masih imanun, ya, keimanan itu sejatinya sebenarnya kan kata kerja. Sejatinya kata kerja. Jadi iman tuh nggak bisa diem. Ya udah, bisa udah percaya doang, udah selesai sampai di situ. Tapi nggak melakukan tampak keimanan itu tadi. Kan kata Rasul, waqara biqalbi wa saddaqahul amal. Apa yang dikuatkan dalam hati tapi dibuktikan dengan amal. Nah, ini. Nah, amal itulah kemudian ya menjadi sebuah akhlak. Makanya kemudian terkait dengan akhlak itu, ya, akhlak bi akhlakillah, berakhlaknya seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Gitu loh. Nah, artinya untuk bisa mensifati paliatasib bisifatillah, mensifati sifat-sifatnya Allah, gitu loh. Ya, Maha Rahman, Maha Rahim, ya, kasih sayang Allah, Maha kasih sayang. Kenapa kita enggak? Ya, Allah Maha Pemberi. Kenapa kita enggak jadi memberi, gitu loh. Jadi untuk mengikuti itu, gitu loh, untuk mengikuti itu. Nah, artinya makanya kemudian akidah dengan akhlak itu dijadiin, ya, menjadi satu kesatuan. Itu menjadi kesatuan, nggak bisa dipisahkan itu. Jadi antara iman dengan amal nggak bisa dipisahkan, gitu loh, nggak bisa. Gitu. Jadi memang harus ditampakkan. Maka ketika tampak itu adalah bagian daripada akhlak, ya, daripada kholqun, dari ciptaan. Jadi ciptaan itu harus tampak.
Nah, makanya tadi ketika disampaikan definisinya oleh pemakalah tadi, ya zamannya kan akhlak, ya, dari ciptaan-ciptaan. Jadi dari yang tampak ke yang tampak. Kita kan ini hidup itu dinamis. Maka wujud dari dinamisasi kehidupan kita seperti apa? Ya sifat kita, ya langkah kita, ya karya kita, apa gitu loh. Nah itu akhlak, gitu loh. Itu akhlak. Kemudian akhlak itu yang kayak mana? Yang bagus, tentunya yang baik, itu bukan yang merusak, gitu loh. Karena itu arah daripada kenapa kok nyatanya manusia ada yang merusak dan sebagainya, gitu loh. Nah itu yang bertentangan tadi, ya, yang bertentangan dengan dalam diri kita kan ruhiyah, ya, jiwa kita ruhiyah nih. Akhlak itu terkait dengan akhlak mahmudah, akhlak terpuji itu terkait dengan, ya, bergantung kepada ruhiyahnya kita. Nah, akhlak rendahan ini, makanya kemudian ruh itu kan kulir ruh min amri robbi, ya, ilahiyah sifatnya tinggi, gitu. Sementara kita ini terbuat dari tanah yang dimuliakan melalui ruh itu tadi. Gitu. Pada dasarnya adanya di mana? Nah, jadi kecenderungan karena kita adanya di tanah, adanya di bawahan, gitu loh. Genteng itu dulu kita injek-injek gitu, karena ada di tanah. Tapi karena kemudian dimuliakan dengan ilmu, maka adanya di atas kepala kita. Ya kan gitu. Jadi seperti itu. Kita dimuliakan nih, manusia mulia. Ya. Tapi karena ada ruhiyah, kecenderungan ruhiyah itu ilahiyah itu mulia. Gitu loh. Tapi kemudian ketika mengikuti dana iyahnya kita, jasadiahnya kita, yang hawa nafsu kecenderungannya itu ke tanah. Seperti itu. Yang bisa menjatuhkan. Ya. Dia mulia genteng di atas tuh. Ya, karena memang kena ilmu. Tapi kemudian ketika kemudian rusak, itu nggak dipakai lagi. Gitu loh. Maka turun derajatnya. Tuh, sama dengan manusia juga begitu. Ya, saya kira itu. Mungkin ada yang lain? Mungkin pertanyaan terakhir saya, Sat. Kalau boleh, Kenan. Tentang ini, Sat, retorika mungkin agak keluar sedikit. Tadi kan metode ceramah itu pasti kembali lagi kepada kekuatan retorika seorang pendidik, ya, Sat. Terkadang kalau saya pernah sharing gitu, ketika tanya, kan yang namanya retorika pasti butuh proses yang panjang. Ketika kita tanya kepada orang yang udah lebih profesional, nanti pasti diinfokannya nanti jam terbang gitu. Nanti jam terbang gitu. Maksudnya proses gini. Nah, kita kan pengennya di masa yang sekarang kita juga bisa memaksimalkan dengan baik gitu, Sat. Jadi jangan sampai kan jam terbang itu pasti menunggu waktu yang panjang gitu, proses yang panjang. Saya pengennya kita bisa beretorika pada saat ini dengan retorika yang minimal kita bisa memaksimalkan gitu. Mungkin dari antum ada gak saran, langkah agar kita bisa nih melakukan nanti ketika menjadi awal seorang pendidik, ya, kemudian kemampuan dari berceramah, beretorika, sehingga dapat membias, maksudnya dapat merasuk ke dalam diri peserta didik gitu, Sat. Makasih. Mungkin ada langkah-langkahnya, Sat, dari antum. Ya, baik. Sebenarnya sederhana ya, sederhana. Sederhananya mana? Satu, kalau dalam pembelajaran jelas kan tujuan yang ingin kita sampaikan apa, gitu loh. Tujuan yang kita sampaikan apa? Ya artinya dari tema atau subtema ini tujuannya apa, gitu loh. Begitu juga sama dengan ceramah, gitu loh. Temanya ini, judulnya ini. Nah, ini tujuannya apa, gitu loh. Nah, ketika tujuannya apa, ini seperti apa, buatlah sebuah sistematisasi, ya, sistematisasi, gitu loh. Tadi metodenya ya tadi ceramah atau misalnya nanti kita kolaborasi dengan cerita tadi, gitu loh, ya, sama ada metodenya juga, gitu. Mau pakai yang apa? Mau pakai dialog, gitu loh. Nah, cuma memang kita harus tahu pakem-pakemnya. Ketika itu kan kita bikin sistem, ya kan?
Tadi tujuannya apa, metodenya apa, ya, gitu loh. Kemudian ya termasuk langkahnya udah masuk ke dalamnya itu kita tentukan. Buat sebuah apa namanya dari tema itu sistematisasi, sehingga nanti runtut, nggak kabur kemana-mana. Ya, mohon maaf, ya nggak kabur kemana. Jadi kita bisa ngelihat juga ketika kemudian apa namanya pernah kita juga diskusikan masalah kemarin relevansi. Nah ini masuknya ayatnya yang mana nih? Ya, ini yang mana? Gitu loh. Nah, masukkan itu, misalnya satu ini ada 2 ayat, pilih juga. Wah, ketepatan yang ini nih. Jadi nanti mohon maaf ya, kita kan ingin supaya itu bisa sampai. Bukan ingin menunjukkan ini tentang ini ayatnya banyak loh. Gitu loh. Nanti itu bisa lari. Gitu loh. Jadi saya sebenarnya kadang-kadang lebih cenderung kalau misalnya menyampaikan talon ini bagian dari retorika juga, cenderung cukup menyampaikan 1 ayat. Kalau memang itu sudah bisa mumpuni, kita sampai pada tujuannya. Walaupun ayat-ayat yang lain ada. Gitu loh. Ya, ayat-ayat yang lain ada. Supaya apa? Nanti kelihatan sistematisanya kelihatan. Jadi orang dari awal itu nyambung, oh ini. Gitu loh. Seperti itu. Walaupun ini ceramah ayatnya cuma 1. Ya, hadisnya cuma 1. Bukan masalah itunya. Kita ingin tujuannya, bukan ingin menyampaikan ini ayatnya banyak, ini banyak kan gitu. Enggak juga. Nah itu. Jadi buat sistematisasi ya. Runutan yang ingin kita sampaikan, kemudian ya selain sistematisasi itu, nah kita juga ya, karena ceramah itu kan bebas, ya kan? Makanya kemudian ada mimbar. Nah ini terkait dengan retor juga. Ada mimbar bebas, mimbar terbatas, gitu loh. Ya, kalau mimbar terbatas, ya mimbar bebas, mimbar terbatas, atau mimbar yang memang itu harus memenuhi syariah. Nah ini terkait kalau mimbar bebas mungkin ya panggung ya kayak maulid dan sebagainya kan gitu. Ya kalau mimbar terbatas tadi bisa jadi dalam lingkup 1 ruangan atau berapa ini kan gitu. Yang audiennya bisa tidak banyak gitu loh. Nah kalau di Jumatan, nah ini yang terkait selain memang bisa jadi tidak terbatas, tapi memang harus memenuhi syarat-syarat. Nah ini kan nggak bisa lari kemana-mana, ya nggak bisa lari kemana. Nah makanya kemudian ini harus runut. Itu seperti itu. Kita baca juga itu. Nah selain itu kemudian ya kita sudah siapkan sedemikian rupa. Kita harus bisa mampu juga membaca namanya penguasaan massa. Kalau di kelas itu penguasaan kelas, ya. Makanya kemudian seringkali ada gezak-gezak khusus terkait dengan ceramah. Ada yang udah dehem dulu, ada yang mengagetkan dan sebagainya itu. Itu bagian dari retorika sebenarnya untuk menarik perhatian. Itu seperti itu. Begitu juga anak-anak kita kan di kelas juga begitu. Kadang-kadang anak-anak masih belum ini, ya masih aja ada yang ini belum perhatikan. Siapa yang sudah ini, yang nunjuk-nunjuk, yang enggak. Ayo siapa? Ketika ditanya tadi, Bapak bilang apa? Nggak tahu. Nah ini bisa jadi gitu. Nah gitu. Jadi menarik massa itu bagian daripada retorika, ya baik di kelas maupun di ini. Nah jadi bagaimana penguasaan kelasnya? Nah kalau itu semuanya sudah. Ya, semuanya sudah. Bagian ketika kita sampai di kelas, kalau guru. Bagian ketika kita sampai di audien. Ini bisa menjadi materi yang kita sampaikan. Itu bisa jadi berubah. Terkait dengan kita lihat kondisi. Terkait kita ngelihat dengan pengalaman ini. Terkait dengan ini. Bisa jadi berubah. Gitu loh. Nah, sekiranya perubahan itu enggak signifikan, kita pakai. Ya. Atau bisa jadi kita banting setir. Nah, inilah yang tadi disebut kreativitas.
ya kan gitu. Problem solving itu harus seperti itu. Kenapa? Bisa jadi kemudian ketika audiennya udah ini hujan umpamanya. Nah, bisa jadi. Nah, harus bagaimana? Atau bisa jadi lagi waktu itu terjadi sesuatu, bisa jadi. Itu. Jadi ini bagian dari teknis-teknis ya, termasuk juga di kelas sama. Tuh, ya. Jadi penguasaan massa, ya audiens itu perlu. Jadi tadi sistematika, penguasaan massa, audien. Nah, ini untuk di kelas ya, untuk di kelas. Makanya ada sebuah sistematisasi juga yang harus kita perhatikan. Makanya kalau dalam bahasa metodik itu ya desain itu tadi. Ya, artinya kita jangan lari walaupun pemahaman kita bisa jadi lewat dari situ. Gitu loh. Nanti bisa panjang tujuannya nggak tersampaikan. Gitu loh. Itu seperti itu. Begitu juga sama. Ini ya. Jadi harus selain sistematisasi, kemudian penguasaan massa, penguasaan materi, udah pasti itu. Yang tadi kita harus perhatikan supaya bisa mengambil, mungkin ayatnya banyak, tapi bisa aja kita pakai untuk ini. Gitu. Itu penguasaan materi. Ya, sama itu nanti tinggal dirunutkan ya oleh Anda bagaimana itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu. Baik, ada yang lain atau masih kurang jelas? Silakan. Terima kasih Ustadz. Ya. Jadi yang terpenting tadi ya tujuan, apa tujuannya? Buat sistematisasi ya. Kemudian penguasaan massa ya. Penguasaan massa. Nah, karena ini mempengaruhi. Nah, ya. Selain penguasaan massa, ya nanti kita korelasikan tentunya pada hal-hal yang sekarang kalau dalam sekolah itu kebermaknaan. Ya, kalau dalam ceramah mungkin apa hal-hal yang hangat pada saat ini. Nah, itu ya, yang hangat pada saat ini. Gitu. Nah, itu untuk ini, untuk apa namanya bisa kita praktikkan baik dalam audiens ceramah ataupun dalam kelas gitu. Itu seperti itu. Bisa kita praktekkan. Baik, silakan ada yang lain. Gimana teman-teman? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Ya, Muhammad silakan. Ini kadang-kadang kan kita menerapkan metode-metode ini kan harus sejalan, selaras kan dengan kondisi pada saat kita mengajar atau memberikan materi. Nah, karena semudah itu gitu, maksudnya kan harus diulang-ulang berkali-kali. Apakah dalam konteks ini kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu, Ustaz? Metode ini pasti kan masuk akan ke RPP ya, Ustaz ya. Kadang-kadang kan kita, kadang-kadang metode ini cocok apa enggak kan kadang-kadang ragu juga gitu kita menerapkannya kepada tadi gitu. Jadi Ustaz gitu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik, berbicara ketercocokkan ya dari awal kan kita sudah meminimalisir ya. Ya, dengan apa? Dengan relevansi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, artinya relevansi itu kan yang relevan dengan tema, yang relevan dengan subtema, atau yang relevan dengan apa namanya tujuan yang akan kita sampaikan itu udah kita pilih-pilih, gitu. Nah, misalnya kemudian apa namanya kita tadi ragu ini cocok apa enggak? Yang jelas di awal apa namanya langkah-langkah
pemilihan tadi atau relevansi tadi sudah kita laksanakan. Nah, ketika kemudian nanti ternyata pada prakteknya ternyata kurang mengena, nah itu kan nanti ada sebuah evaluasi. Makanya kemudian ada tindak lanjut. Nah, bagaimana menindaklanjuti dari hasil evaluasi tadi, ya, dari hasil evaluasi tadi. Ya, jadi itu ada sebuah tindak lanjut yang perlu kita laksanakan atau yang perlu kita kerjakan, ya. Jadi artinya apa? Ternyata dari evaluasi kita, ya, keterbacaan anak-anak terhadap pembelajaran yang kita sampaikan itu ya kurang mengena gitu, atau masih ada ketidakjelasan atau masih ada kekurangan. Nah, ini menjadi sebuah catatan kita yang nanti ada sebuah tindak lanjut. Makanya pembelajaran itu tidak selesai sampai dievaluasi. Makanya kemudian ada tindak lanjut, ada remedial dan seterusnya. Ya, itu seperti itu, ya. Dan ini menjadi bagian antisipasi kita saja. Jadi persiapan kita. Nah, kalau pertanyaannya itu sudah kita persiapkan sedemikian rupa saja masih ada kekurangan, apalagi nggak ada persiapan. Nah, gitu kira-kira begitu. Ya. Kira itu. Baik, yang lain sudah cukup? Pak Gunadi? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Ya mungkin itu tadi kalau bahasa jam bagus. Iya. Ya mungkin itu tadi ya terkait dengan kesiapan kita. Ini ya tadi karena mau tidak mau memang nanti yang paling dicari ya tadi yang saya bilang di lingkungan di masyarakat itu tentu diutamakan yang guru agama lah kira-kira begitu terkait dengan kehidupan di masyarakat gitu. Makanya harus dipersiapkan ya, dipersiapkan cara sambutan, cara menerima, cara itu harus bisa ngomong. Masa guru agama nggak bisa ngomong? Jadi harus itu dari persiapan tadi ya memang jam terbang itu mempengaruhi, Pak Salman. Jam terbang mempengaruhi. Tapi setidaknya itu dapat kita pelajari, gitu loh. Dapat kita pelajari. Nanti seiring dengan itu akan memberikan sebuah kelancaran kita, pengalaman kita, masukan kita, ya sehingga nanti akan memberikan kalau bahasanya komunikasi, ya komunikasi kita mungkin lebih lancar. Kalau bahasanya kolaborasi, mungkin kolaborasi kita tidak seperti halnya orang yang baru dan seterusnya. Itu akan dapat dirasakan, gitu. Akan dapat dirasakan. Nanti pada gilirannya, ya mungkin kalau di awal, ya kita bicara misalnya orang cuma 5 orang atau 5, ini masih gemetar, masih ragu. Nanti kalau sudah itu terbiasa, ya orang yang sedikit itu nggak memberikan semangat, benar, gitu loh, ya semangat. Makanya coba lihat sejarahnya bagaimana Soekarno sebagai orator ulung, ya kan, coba lihat, ya bagaimana kemudian Bung Tomo, ya kan gitu. Nah itu sebuah ya lecutan. Justru kalau audiennya sedikit, coba tanya dah semua guru-guru kita yang misalnya di masyarakat itu, kira mana perbedaan ya ceramah di depan orang yang sedikit dengan orang yang banyak. Itu kan berbeda. Orang yang sedikit bisa jadi kurang semangat dan seterusnya. Kadang makanya ini kemudian sering terjadi. Masanya kira-kira berapa orang? Ada juga yang nanya begitu. Karena itu terkait dengan tadi. Ya, semakin banyak masanya atau audiennya, mereka akan lebih ini. Kalau kita kan pada saat ini masih terbalik, gitu loh. Orang yang sedikit gemetar, ya, yang banyak lebih takut kita. Nah, gitu loh. Nah, ini terkait dengan ini. Atau baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi udah sistematis hilang semua. Nah, itu bisa jadi. Nah, itu nanti jam terbang tuh di situnya tuh. Di situnya. Sistematis udah kita apal, udah kita ini. Taruhlah jangan kan ceramah, sambutan atau apa itu, bahwa itu ternyata pas sudah ini hilang semua tuh tadi.
Nah, bisa jadi itu seperti itu. Nah, itu nanti baru itu terkait dengan jam terbang karena latihan. Makanya kemudian dalam bahasa agama kan ada riyadhah, gitulah. Ya, riyadhah itu diolah, dilatih, gitu. Itu seperti itu. Baik, saya kira itu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan pemakalah. Silakan ditutup, ya. Silakan dari saya. Ya, baik. Ya, Bang. Baik, Ustadz. Terima kasih atas ilmunya. Sangat-sangat luar biasa, Ustadz. Sangat-sangat terima kasih dari saya perwakilan kelas PAI C. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin absensinya jangan lupa ya di e-learning. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Ya, dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat menjalani aktivitas kita di mana saja berada sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama mudah-mudahan diberikan kemudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirul kalam. Naltaqi fi fursatil atiyah. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Mohon izin.